Komentar muncul dalam salah satu postingan akun Instagram yang mempertanyakan atau anak dari seorang yang berkomentar tersebut. Laki-laki tersebut bernama Rosalino, nama asli kita samakan saja. Saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RK. Pernyataan LM dalam preskon yang mengatakan bahwa dirinya tidak hanya berhubungan RK dan tidak pernah dengan laki-laki manapun adalah suatu kebohongan, dan ini baru diduga ya. Aksi buka-bukaan Lisa Mariana dalam konferensi pers yang ia gelar bersama kuasa hukum pada tanggal 11 April 2025 kemarin nampaknya berhasil mengantarkan polemik dugaan perselingkuhan Ridwan Kamil menjadi memanas. Pasalnya, berselang 2 hari kemudian, giliran Ayu Aulia lah yang menggelar konferensi pers dan balik membongkar dugaan-dugaan kebohongan dari Lisa Mariana. Tanggung-tanggung, Ayu Aulia bahkan menyertakan bukti-bukti baru yang membuktikan jika semua ucapan Lisa Mariana diduga hanyalah kebohongan belaka. Khususnya terkait ayah biologis dari putri Lisa, di mana Ayu menguak informasi baru jika ayah dari putri Lisa bukanlah Ridwan Kamil, melainkan sesosok lelaki bernama Irvin alias Rosalino. Lantas, seperti apakah bukti-bukti yang dipegang oleh Ayu Aulia? Beberapa waktu setelah pernyataan LM terkait bahwa RK memiliki anak dari hubungan dengan dirinya, komentar muncul dalam salah satu postingan akun Instagram yang mempertanyakan atau anak dari seorang yang berkomentar tersebut. Laki-laki tersebut bernama Rosalino, nama asli kita samakan saja. Dia sudah ada komentar di satu akun, kata lu salin anak gue, mana yang benar? Ca itu adalah LM ya, oke. Next. Nah, ini adalah bukti dari handphone yang saya samarkan laki-laki tersebut. Setelah mengetahui komentar tersebut, LM menghubungi laki-laki tersebut dan LM menyuruh untuk menghapus komentar tersebut. Tetapi hingga hari komentar tersebut tidak juga dihapus oleh orang tersebut karena merasa bahwa anak tersebut memang anaknya sesuai pengakuan LM pada dirinya pada sekitar bulan Mei 2021 bahwa LM hamil oleh dirinya diduga ya, dan LM kembali menyangkalnya. Dari sini juga terlihat pada bulan 25 November 2024 laki-laki tersebut selalu menanyakan kabar dan perkembangan dari anak tersebut. Silakan lihat di sini. Nah, bagaimana kabarnya? Selamat ulang tahun anak cantik, Salim, seperti itu, gitu ya. Kalau tidak ada hubungan kan, saya rasa tidak mungkin gitu ya. Jadi saya melakukan investigasi ini sebenarnya sudah 1 minggu yang lalu. 100% yakin. Karena Bapak itu sangat protek dan nggak mungkin saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RK. Pernyataan LM dalam preskon yang mengatakan bahwa dirinya tidak hanya berhubungan dengan RK dan tidak pernah dengan laki-laki manapun adalah suatu kebohongan, dan ini baru diduga ya. Bahwa menurut pengakuan temannya, LM sering sekali menawarkan dirinya untuk menjadi perempuan panggilan, yaitu open. Ya, nah ini tanggalnya tanggal 10, gue hamil anak Irvin pada tanggal 10 Juli ya. Jadi Irvin itu saya nggak tahu ya, saya nggak kenal. Maaf Irvin, dibawa-bawa namanya di sini ya. Saya minta maaf dulu. Ini kan baru diduga ya bahwa dia hamil, kan pengakuan Mbak LM kepada teman dekatnya ya. Jadi Irvin ini adalah satu orang laki-laki di mana mungkin sudah menjalin asmara dan oleh LM, dan dimana pada tanggal 10 Juli
LM sendiri menyatakan dirinya itu sedang hamil anak Irvin. Dalam konferensi pers yang ia selenggarakan pada hari Minggu 13 April 2025 kemarin, Ayu Aulia pun memberikan klarifikasi terkait tudingan terbaru Lisa Mariana. Seperti diketahui, Lisa Mariana sempat mengaku disuruh oleh Ayu untuk membuat video kurang senonoh yang diminta oleh Ridwan Kamil. Dengan tegas, tudingan itu dibantah oleh Ayu. Menariknya, Ayu bahkan melempar tudingan balik dengan menyebut Lisa Mariana memiliki jejak hidup yang buruk dan mengejutkan. Konteks percakapan tersebut adalah bahwa LM juga menjadi wanita pesanan open. Bahwa diduga LM mengaku kepada temannya bahwa dirinya tidak hanya menjadi wanita pesanan open, akan tetapi juga menjadi penjual, yaitu diduga. Tapi ini memang temannya terus didesak untuk menjadi perempuan seperti dia. Itu di bulan Mei, di bulan April atau Mei itu saya disuruh sama AA ini ke apartemennya untuk membuat video shoot atas permintaan Pak RK. Lalu Pak RK mend-DM saya sendiri via Instagram. Yang ada diiming-imingi sejumlah uang oleh AA senilai 50 juta dan tidak sampai ke saya. Dengan melihat bahwa pada faktanya yang dinarasikan itu tidak pernah menjadikan sebuah fakta, artinya itu kan katanya. Kalau ketika di tempatnya klien saya, benar nggak dia punya buktinya? Pernah nggak dia melakukan tersebut? Untuk dia pernah melakukan hal tersebut saja, itu sebuah ya cukup tanda tanya ya. Artinya kita melihat di sini apa yang coba ditampilkan adalah narasi untuk menyudutkan Pak RK. Nah, klien saya ini hanya mencoba meluruskan bahwa sebetulnya kejadiannya nggak sedemikian loh. Apalagi ada tuduhan bahwa klien saya ini menggelapkan apa yang diberikan oleh Pak RK. Itu sangat jauh sekali. Menurut saya memang harus dielaborasi dulu apa yang dimintakan keterangannya oleh pihak LM terhadap klien saya, dia posisinya sebagai apa, dan dia itu melakukan apa. Apalagi mucikari kan ya, Bang? Apalagi tuduhan itu sangat-sangat parah ya. Makanya saya bilang sama klien saya, kalau memang hal tersebut sudah di statement dengan tegas, kami akan melakukan upaya hukum. Karena klien saya tidak seperti apa yang dituduhkan sama LM tersebut. Kemunculan Ayu Aulia dalam drama dugaan perselingkuhan Lisa Mariana dan Ridwan Kamil memang menuai perhatian. Khususnya dari pihak Lisa Mariana yang bahkan sampai menudingnya pernah merajut hubungan spesial dengan sang mantan gubernur Jawa Barat. Mengingat Ayu Aulia digadang-gadang merupakan saksi dari surat perjanjian antara Lisa Mariana dan perwakilan dari Ridwan Kamil. Lantas, seperti apa penjelasan Ayu Aulia terkait surat tersebut? Serta bagaimanakah pula bantahan Ayu soal simpang siur dugaan hubungannya dengan Ridwan Kamil? Saya tidak pernah bilang seperti itu. Tidak ada Mas, jangan digiring opini. Ya, itu udah Saya jelas ya. tidak pernah bilang kalau saya pernah menjadi simpanan Pak RK, tidak pernah. Saya bilang saya pernah menjadi orang ketiga dalam hubungan seseorang, bukan dalam hubungan ini. Tolong digarisbawahi, Mas-mas, bapak-bapak yang terhormat. Kalau namanya klien saya menandatangani sesuatu, itu perlu dibuktikan. Tapi kalau misalnya LM menandatangani sesuatu, itu merupakan sesuatu hal yang sudah menjadi fakta. Karena memang yang harus didudukkan di sini, apakah dia memberikan surat pernyataan, atau dia menandatangani perjanjian, Iya, dua-duanya itu, Bang. atau dia menandatangani tanda terima. Nah, di situ Tiga-tiganya. yang harus clear di situ. Tiga-tiga itu. Nah, makanya ini barang apa? Dan kira-kira ada nggak barangnya? Kan gitu. Ada. Aku spill aja sedikit ya. Jadi isinya itu kurang lebih, mohon maaf kalau ada kurang
atau lebih karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari salah karena saya sudah memberikan itu kepada instansi terkait gitu ya, dan ditandatangani oleh ya Mbak yang bernama Lisa Mariana secara sadar, secara tulisan tangan beliau pula. Bagaimana caranya orang menandatangani tanpa membaca? Itu terlalu banyak bohong, Bisa minta tanggung jawabnya fitnah, nggak? dan saya punya bukti itu banyak. Silahkan boleh dibuktikan, karena semua itu bukan hanya omong-omong aja, tapi dengan bukti. Jadi saya mau untuk Mbak LN terhormat tanpa mengurangi rasa hormat saya, juga tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada pihak Bapak RK dan Bu Cinta. Saya mohon maaf untuk membawa namanya lagi kembali di sini ya, karena saya di sini hanya meluruskan nama saya. Saya rasa itu tidak pantas ya untuk dipertontonkan, karena harusnya yang seperti ini dia hadirkan bukti yang dimana kalau dia bilang saya tidak punya bukti itu 4 tahun lalu, saya punya. Kenapa beliau tidak punya? Itulah ya. Jadi menurut saya pentingnya dari matangnya sebuah press conference. Bahkan saya cuma dihubungi kalian 1 hari sebelum loh. Kemarin kalian minta saya untuk berbicara, tapi saya bilang boleh gak sampai waktu besok. Tapi ini tidak matang menurut saya, belum matang. Mungkin kalau kalian memberikan saya waktu beberapa hari lagi, ini akan lebih matang. Selain itu, Ayu Aulia pun tak lupa untuk meluruskan simpang siur opini masyarakat terkait awal dari hubungannya dengan Lisa Mariana. Seperti diketahui, Lisa hingga kini masih terus bersikeras menyatakan bahwa Ayulah yang memperkenalkan dirinya dengan Ridwan Kamil. Namun itu semua dibantah oleh Ayu Aulia. Dan kemarin, Ayu menegaskan kalau hubungannya dengan Lisa dimulai sejak tahun 2021 pada tanggal 23 Mei tepatnya. Di mana kala itu mereka berkenalan di sebuah kafe di Bilangan, Jakarta Selatan. Itu adalah pertemuan saya dengan LN terjadi pada tanggal 23 Mei 2021 sebuah kafe di Bilangan, Jakarta Selatan. Ya, di daerah Kemang. Oke? Di sini juga ada percakapan bahwasannya Lisa LM ya, itu yang melakukan komunikasi dengan Bapak RK di 29 Mei 2021. Di situ dia blur, kenapa? Karena dia bilang itu adalah Ayu Aulia. Itu sudah pasti. Kalau tidak di-unsend ya. Makanya lain kali pakai bukti. Dugaan saya mungkin ada banyak kebohongan yang beliau tidak bisa sampaikan. Karena apa? Karena tidak adanya bukti kan. Nah, makanya saya bilang alangkah baiknya jikalau sebelum preskon, ini saran saya untuk beliau di kemudian hari jikalau beliau mau memberikan preskon kembali, tolong seproper mungkin. Cari bukti, cari semua fakta yang ada. Jadi ketika press conference yang terjadi, semuanya itu jelas dan gamblang dan transparansi, tidak adanya dibuat-buat. Iya, saya sempat lihat tuh. Silahkan ya, kalau dia memang nuduh sedemikian, silakan upayakan upaya hukum aja. Aku kan aku bukan menantang, tapi di sini seluruh Kita punya warga versi, Indonesia kita punya versi, kita dia punya punya versi, versi. ya gitu. Jadi Bang Iya. Erdian, mohon maaf aku potong Iya. boleh ya. Jadi sebagai warga Indonesia yang baik, saya rasa beliau mempunyai hak untuk melaporkan saya jikalau beliau merasa ini tidak benar. Terlepas dari kisah drama dugaan perselingkuhan antara Lisa Mariana dan Ridwan Kamil, nama Ayu sempat pula dicemarkan oleh Lisa. Hal itu terjadi ketika Lisa mengunggah potongan bukti dari potret momen ketika Ayu Aulia digerebek oleh Badan Narkotika Nasional yang kemudian dilengkapi dengan narasi-narasi yang menyesatkan.
Pasalnya, dari kejadian tersebut, Ayu tidak sama sekali terbukti mengkonsumsi barang-barang haram. Hal itulah yang membuat Ayu menjadi murka tak terkira. Pasalnya, Ayu merasa jika Lisa sudah menodai nama baiknya lewat unggahan itu. Lantas mungkinkah Ayu Aulia beserta tim kuasa hukum siap menyeret Lisa ke ranah pidana? Serta bagaimanakah pula bantahan Ayu terkait tudingan Lisa tersebut? Di sini LM mengunggah, AA ini kamu kan? Kamu berisik sih katanya. Katanya gitu kan. Kan aku udah diam. Lalu kan tahu kan? Oh tahu ya. Aduh, maaf ya aku ini aku minus nggak pakai kacamata. Tahu kan sumbernya dari mana? Yang kemarin berkubu sama elu, hahaha, dengan tanda tertawa. Dan menurut saya ini bukan untuk ditertawakan. Karena apa? Penggerebekan itu atas dasarnya jelas apakah saya pemakai atau tidak. Ya, ini saya mempertanyakan kepada satu instansi yang dimana sebelah kanan ini saya berfoto dengan semua yang menggerebek saya. Tanggalnya pun jelas. Ya, saya 2 kali digerebek soalnya. Dan itu selalu negatif. Ya, dari Polda Metro Jaya pertama dan kedua adalah dari Polres Jakarta Selatan. Dan di sini saya meminta untuk klarifikasinya Pak, mohon maaf ya, kenapa data ini bisa tersebar kepada LM? Karena ini menyangkut nama baik saya pertama, kedua saya tidak pernah mau kayak namanya. Ya, dulu pada zaman masih muda saya pernah mencoba-coba, ya namanya anak muda ya. Saya tidak luput dari dosa, saya juga manusia biasa, masa lalu saya kelam, tapi tolong dihargai. Saya sudah berubah dan berbenah diri. Jadi mau kalian report sekarang silakan saja seperti itu. Kenapa nggak urin LM-nya saja? Lebih seru deh kayaknya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.